Hai teman-teman, yuk belajar bareng dengan kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan D4 Akuntansi Manajerial kelas 4A D4. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai audit sistem informasi dengan dosen pengampu Ibu Andi Nurul Istiana. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Andistika Bidasari Said sebagai pemateri pertama. Saya sebagai pemateri kedua atas nama Muhammad Ilham Setiawan. Hai guys, saya Inaya Cinta Kemakmur Zainuddin, saya selaku pemateri ketiga. Hai guys, perkenalkan saya Elvira Marcelin sebagai pemateri terakhir. Oke, pokok pembahasan pada video ini adalah konsep dasar dan ruang lingkup audit sistem informasi, konsep dasar kontrol dan audit sistem informasi, prinsip-prinsip dasar proses audit, dan juga standar serta panduan audit sistem informasi. Materi pertama adalah konsep dasar audit sistem informasi. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu pengertian dari audit dan juga pengertian dari sistem informasi. Audit merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan terkait dengan tingkat kesesuaian suatu informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dalam audit dan hasilnya harus disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Kemudian sistem informasi. Jadi, sistem informasi merupakan serangkaian hardware, software, dan juga brandware yang dimana diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi. Nah, karena informasi adalah kunci keberhasilan, maka sistem informasi harus dapat memberikan jaminan bahwa informasi yang dihasilkan mampu untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi lingkungan kerja suatu organisasi, sehingga mengalihkan sistem manual menjadi sistem elektronik, sehingga lahirlah audit sistem informasi. Jadi, secara tidak langsung, auditor dituntut untuk menggunakan teknik audit yang sesuai untuk memperoleh bukti audit guna memperoleh keyakinan memadai dan mencapai tujuan keseluruhan audit, sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa audit sistem informasi adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti audit untuk menentukan apakah sistem komputer perusahaan telah menggunakan aset sistem informasi secara tepat dan mampu mendukung pengamanan aset tersebut dengan cara memelihara kebenaran dan integritas data dalam mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Materi kedua, pentingnya audit sistem informasi. Mengapa audit sistem informasi penting? Kenapa ya? Jika dilihat dari tujuannya, yaitu untuk mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, dan juga untuk mencapai efisiensi sumber daya. Nah, tujuan tersebut sangat jelas bahwa penting bagi sebuah organisasi untuk melakukan audit sistem informasi untuk melihat kembali apakah sistem yang berjalan sudah tepat dan apakah sistemnya itu mampu untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Jadi, suatu organisasi harus memulai sedari dini dalam melakukan penilaian terhadap sistem yang akan digunakan agar tujuan awal investasinya tidak menjadi sia-sia. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup audit sistem informasi. Ruang lingkup audit sistem informasi sebagai audit operasional terhadap fungsi sistem informasi atau IT governance. Audit objektifnya adalah melakukan asesmen terhadap efektivitas, efisiensi, dan ekonomis tidaknya pengelolaan sistem informasi suatu organisasi. Jadi, terdapat berbagai jenis penugasan atau ruang lingkup audit sistem informasi yang dapat dilaksanakan pada suatu organisasi, misalnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi sistem yang ada atau inventory existing system, baik yang ada pada tiap divisi, unit, departemen, ataupun yang digunakan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu untuk dapat lebih memahami seberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategis perusahaan, operasi perusahaan, mendukung kegiatan operasional departemen, unit, divisi, kelompok kerja, maupun para petugas dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pada bidang atau area mana fungsi, kegiatan, atau bisnis proses yang didukung dengan sistem serta teknologi informasi yang ada. Kemudian yang keempat,
untuk menganalisis tingkat pentingnya data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan para pemakainya. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui keterkaitan antara data, sistem pengolahan, dan transfer informasi. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi apakah ada kesenjangan atau gap antara sistem dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk membuat peta atau map dari information flows yang ada. Materi selanjutnya terkait dengan definisi kontrol. Jadi kontrol atau yang biasa disebut sebagai pengendalian sama saja prinsipnya pada tugas manajemen dan pada proses audit. Namun, yang menjadi titik perhatian dalam proses audit yaitu penilaian terhadap pengendalian internal dalam suatu perusahaan. Berikut ini beberapa penjelasan terkait dengan kontrol atau pengendalian internal oleh para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mulyadi, definisi pengendalian internal yaitu meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Kemudian, menurut Harry, pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu metode atau sistem yang digunakan perusahaan untuk menjaga aset perusahaan yang diyakini dapat memberikan pencapaian tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya nih kita akan bahas motivasi dan kebutuhan terhadap kontrol dan audit sistem informasi. Pengertian motivasi. Teman-teman pasti sudah familiar ya dengan kata motivasi ya kan? Oke, kita mulai dari bedah katanya dulu. Kata motivasi berasal dari kata Latin motif, yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang terdapat dalam diri kita yang menyebabkan kita dapat bertindak atau berbuat. Selanjutnya, diserap dalam bahasa Inggris motivation, artinya pemberian motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Nah, teman-teman, selain itu, istilah motivasi dipandang sebagai kegiatan manajemen, yang artinya sesuatu yang dilakukan manajemen untuk mendorong orang lain bertindak dan memberikan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Dalam konteks ini, kita bisa mengatakan peran setiap manajer adalah memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras. Dan jika dilihat terhadap kontrol dan audit sistem informasi, maka kontrol digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki situasi yang tidak teratur. Sebagai contoh, pertama, preventive control, yaitu instruksi yang diletakkan pada dokumen untuk mencegah kesalahan pemasukan data. Kedua, detective control, yaitu kontrol yang diletakkan pada program yang berfungsi mendeteksi kesalahan pemasukan data. Yang ketiga, corrective control, yaitu program yang dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan pada data yang mungkin timbul akibat gangguan pada jaringan komputer ataupun kesalahan user. Secara umum, fungsi dari kontrol adalah untuk menekan kerugian yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi pada sebuah sistem. Tugas auditor adalah untuk menetapkan apakah kontrol sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diharapkan. Auditor harus dapat memastikan bahwa setidaknya ada satu buah kontrol yang dapat menangani sebuah resiko.
Bila resiko tersebut benar-benar terjadi, maka para auditor sistem informasi secara khusus berkonsentrasi pada evaluasi kehandalan atau efektivitas pengendalian dan kontrol sistem. Selanjutnya, kontrol audit sistem informasi. Kontrol audit sistem informasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kontrol lingkungan. Yang kedua, kontrol keamanan fisik dan logis. Yang ketiga, kontrol operasi information system. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Kontrol lingkungan. Nah, di kontrol lingkungan ini terbagi atas 3 hal. Yang pertama, pengendalian lingkungan meliputi hal-hal seperti kebijakan keamanan, standar, dan pedoman. Yang kedua, struktur pelaporan dalam lingkungan pemrosesan information system termasuk operasi komputer dan pemrograman. Yang ketiga, kondisi keuangan organisasi dan vendor jasa. Selanjutnya, untuk kontrol keamanan fisik dan logis. Kontrol keamanan fisik berkaitan dengan perlindungan terhadap perangkat keras komputer, komponen, dan fasilitas di mana mereka berada. Untuk kontrol keamanan logis adalah yang telah dikerahkan dalam sistem operasi dan aplikasi untuk membantu mencegah akses tidak sah dan penghancuran yang disengaja atau tidak disengaja terhadap program dan data. Untuk kontrol operasi information system, kontrol operasi sistem informasi yang dirancang untuk membantu memastikan bahwa sistem informasi beroperasi secara efisien dan efektif. Kontrol ini termasuk penyelesaian tepat waktu dan akurat pekerjaan produksi, distribusi media output, kerja cadangan, dan prosedur pemulihan. Efisiensi dan efektivitas sistem berkaitan dengan tujuan audit sistem informasi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengamanan aset. Jadi, yang dimaksud pengamanan aset adalah aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras hardware, perangkat lunak software, sumber daya manusia, file data, yang harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan demikian, sistem pengamanan aset merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Di bagian kedua, menjaga integritas data. Integritas data atau data integrity adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak lagi memiliki hasil laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat menderita kerugian. Di bagian ketiga, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Di bagian keempat, efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai, atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Dan dalam buku Audit and Control of Information System oleh Gallegos menyatakan audit sistem informasi meliputi beberapa tahapan, yakni pertama, perencanaan, yang kedua, pemeriksaan lapangan, yang ketiga, pelaporan, dan yang keempat, tindak lanjut. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas fondasi audit sistem informasi. Oke, pada gambar tersebut, fondasi audit sistem informasi terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, audit tradisional. Yang kedua, ilmu komputer. Yang ketiga, manajemen sistem informasi. Yang keempat, ilmu perilaku.
Oke, kita bahas di bagian pertama, audit tradisional. Jadi, audit tradisional ini berkaitan dengan filosofi pengendalian. Filosofi pengendalian pada audit sistem informasi terdiri atas beberapa bagian. Pertama, pengendalian tampilan. Pengendalian ini dilakukan untuk mengenal identitas dan otentik tidaknya user. Artinya, suatu sistem yang didesain dengan baik seharusnya dapat mengidentifikasi dengan tepat siapa user tersebut dan apakah identitas yang dipakainya otentik, dan untuk menjaga agar sumber daya sistem informasi dilakukan oleh user dengan cara yang ditetapkan. Bagian kedua yaitu pengendalian input. Pengendalian ini dilakukan untuk mendapat keyakinan bahwa data transaksi input adalah valid, lengkap, serta bebas dari kesalahan dan penyalahgunaan. Di bagian ketiga yaitu pengendalian proses. Pengendalian ini dilakukan untuk mendeteksi jangan sampai data, khususnya data yang sesungguhnya sudah divalid, menjadi error karena adanya kesalahan proses. Tujuan pengendalian pengelolaan adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan selama proses pengelolaan data. Di bagian keempat, pengendalian hasil keluaran. Pengendalian ini dilakukan agar output atau informasi disajikan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak secara cepat dan tepat waktu. Di bagian kedua, ilmu komputer. Ilmu komputer pada audit sistem informasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengetahuan teknis dan pengamanan aset. Jadi, pengetahuan teknis dalam pengamanan aset adalah pemahaman akan setiap perangkat yang digunakan dalam pengaplikasian suatu sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, integritas data. Integritas data adalah pemahaman bahwa data masukan sesuai dengan data keluaran. Yang ketiga adalah efektivitas dan efisiensi sistem. Efektivitas dan efisiensi sistem adalah pemahaman bahwa sistem informasi yang digunakan tepat guna dan dapat membantu user dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya, di bagian ketiga, manajemen sistem informasi. Di manajemen sistem informasi ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, metodologi pengembangan dan implementasi sistem informasi. Metodologi pengembangan dan implementasi sistem informasi dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ke depannya, atau dengan kata lain, kebutuhan jangka panjang. Yang kedua, teknik manajemen proyek. Di teknik manajemen proyek dibutuhkan untuk mengatur perkembangan proyek, mulai dari waktu kerja yang dibutuhkan, jumlah orang yang harus dilibatkan, dan sebagainya. Dan di poin ketiga yaitu dokumentasi, standar, dan anggaran. Di bagian keempat yaitu ilmu perilaku. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, dan kekuasaan. Seperti contohnya, kejahatan spyware. Jadi, spyware adalah sejenis program komputer yang diprogram untuk mencuri informasi-informasi penting atau pribadi dari komputer yang terinfeksi dan mengirimkannya ke lokasi tertentu di internet untuk kemudian diambil oleh pembuatnya. Informasi yang menjadi target utamanya contohnya nomor kartu kredit, user ID, dan password, nomor rekening, alamat email, dan lain-lain. Spyware dapat terinstall melalui email, program yang diinstal dari sumber-sumber yang tidak jelas, ataupun oleh website yang jahat. Virus dapat diprogram untuk menyebarkan spyware. Namun, berbeda dengan virus yang sifatnya lebih merusak, spyware bekerja secara diam-diam agar tidak terlacak, sehingga lebih mudah mengumpulkan informasi yang diinginkan oleh pembuat atau penyebar spyware. Pengamanan terhadap spyware sama dengan pengamanan terhadap virus.
Jadi, itulah tadi keempat hal yang menjadi fondasi audit sistem informasi. Baik, materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengenai prinsip audit sistem informasi. Jadi prinsip dasar proses audit sistem informasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah ethical conduct. Jadi berdasar pada profesionalisme, kejujuran, integritas, kerahasiaan, dan kebijaksanaan. Auditor dan personel yang mengelola program audit hendaklah melakukan pekerjaannya dengan jujur, rajin, dan penuh tanggung jawab. Auditor hendaknya bertindak hati-hati dalam penggunaan dan proteksi informasi yang didapatkan selama tugasnya. Selanjutnya adalah fair presentation, yaitu kewajiban melaporkan secara jujur dan akurat. Temuan audit, kesimpulan audit, dan laporan audit hendaklah merefleksikan aktivitas audit secara benar dan akurat. Hambatan signifikan yang terjadi selama audit dan tidak dapat diatasi oleh auditor dan auditi juga harus dilaporkan. Komunikasi hendaknya benar, akurat, objektif, tepat waktu, jelas, dan yang ketiga adalah do professional care, yaitu implementasi dari kesungguhan dan pertimbangan yang diberikan. Auditor hendaknya berlatih untuk memperhatikan kepentingan tugas yang dilaksanakannya dengan memiliki keyakinan untuk itu. Sangat penting untuk bekerja dengan profesional sehingga dapat membuat pertimbangan dan keputusan di dalam semua situasi audit. Keempat adalah independence, basis untuk keadilan audit dan objektivitas kesimpulan audit. Auditor hendaklah independen dari aktivitas yang diaudit jika memungkinkan dan bertindak sedemikian rupa sehingga bebas dari bias dan konflik kepentingan. Untuk internal audit, auditor hendaknya independen dari fungsi operasi yang diaudit. Auditor juga harus berlaku objektif untuk memastikan temuan audit dan kesimpulan diambil berdasarkan bukti audit. Untuk organisasi yang kecil, bisa jadi sulit untuk auditor internal bisa independen sepenuhnya dari aktivitas yang diaudit. Akan tetapi, setiap usaha perlu dikerahkan untuk melindungi bias dan mempertahankan objektivitas. Yang terakhir adalah evidence-based approach atau pendekatan berbasis bukti. Metode rasional untuk mencapai kesimpulan audit yang handal dan dapat dipercaya dalam rangka proses audit yang sistematis. Bukti audit harus dapat diverifikasi. Secara umum, bukti diperoleh berdasarkan pengambilan sampel terhadap informasi yang tersedia dalam periode audit yang terbatas. Berikut sumber daya yang terbatas pula. Jumlah yang sesuai untuk proses pengambilan sampel hendaknya dilakukan guna menjamin keyakinan terhadap kesimpulan audit. Selain itu, dari referensi lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar proses audit sistem informasi terbagi menjadi 1. Audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Kedua, prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Ketiga, pengungkapan dalam laporan adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Kelima, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Keenam, pelanggaran hukum. Dan yang terakhir adalah penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Nah, itulah tadi penjelasan pokok bahasan dari konsep dasar audit sistem informasi. Semoga penjelasan dari kami dapat dimengerti dan juga menjadi bekal teman-teman untuk pembahasan berikutnya. Oke, thank you for watching and see you!